Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda membayangkan bagaimana reaksi seorang kiai sepuh saat melihat pendeta dan pastor duduk di serambi pesantren? Inilah kisah mengejutkan saat Gus Dur, dengan pemikiran lintas zamannya, mengundang tokoh lintas agama ke Pondok Tebu Ireng, hingga membuat gurunya sendiri, Kiai Syamsuri Badawi, marah besar. Tapi di balik kemarahan itu, tersimpan hikmah luar biasa yang akan membuka mata dan hati kita semua. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan share channel ini agar makin banyak yang terinspirasi. Langit Jombang sore itu berwarna tembaga, seolah menyimpan isyarat tentang sesuatu yang tidak biasa. Di gerbang pondok pesantren Tebu Ireng, sekelompok tamu asing melangkah masuk dengan langkah tenang namun mantap. Mereka berjubah putih panjang, beberapa bersalib di dada, wajah-wajah mereka bukan santri, bukan pula tamu dari kalangan pesantren. Mereka adalah para pendeta dan pastor. Di tengah rombongan itu, Gus Dur berjalan di depan mereka dengan tongkatnya yang khas dan senyum damai di wajahnya. Para santri yang melihat langsung terpaku, seolah menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi seumur hidup mereka. Bisik-bisik cepat menyebar seperti bara api yang menyambar ilalang kering. "Pendeta, di pondok?" tanya seorang santri kepada temannya. "Iya," katanya diundang langsung sama Gus Dur. Jawab yang lain, matanya membesar penuh tak percaya. Suasana yang biasanya damai kini berubah jadi kerumunan pelan namun bergemuruh, dipenuhi rasa penasaran, kekagetan, dan kegelisahan. Sebagian santri memilih mengintip dari jendela kelas, sebagian lainnya berdiri di halaman, mencoba mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh para tamu itu. Di aula utama pesantren, para pendeta duduk dengan sopan, melepas sepatu dan duduk bersila di atas tikar seperti para santri. Gus Dur memperkenalkan mereka kepada beberapa ustadz muda yang hadir, sambil menyampaikan bahwa pertemuan ini hanyalah silaturahmi dan dialog damai. "Kita semua makhluk Tuhan, dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk membawa kasih sayang ke dunia ini," ujar Gus Dur lembut. Namun kata-kata itu tidak mampu meredam kegelisahan yang mulai merayap ke telinga para pengurus dan kiai senior. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke telinga Kiai Syamsuri Badawi. Beliau sedang mengaji kitab kuning bersama santri senior ketika seorang ustadz muda datang terburu-buru dan berbisik di telinganya. Seketika wajah sang kiai berubah, kitab ditutup pelan, dan suara beliau mendadak berat. "Apa? Pendeta masuk pondok?" diundang Gus Dur. Suara yang pelan itu cukup untuk membuat ruangan mengeras dalam keheningan. Tak ada satupun santri yang berani bicara, mereka tahu, badai akan segera datang. Kiai Syamsuri dikenal sebagai sosok kiai sepuh yang keras dalam menjaga adab pesantren. Beliau bukan pembenci, tapi ketat terhadap batas-batas syariat. Melihat agama lain masuk ke dalam pesantren adalah sesuatu yang sulit diterima. Dalam langkah berat namun tegas, beliau menuju aula pesantren, tanpa ditemani siapapun, dengan sorban melilit di bahu dan tongkat kayu cendana di tangan. Para santri yang melihatnya melintas hanya bisa menunduk, seolah merasa akan terjadi sesuatu yang besar dan menentukan. Sementara itu, Gus Dur masih berbincang dengan santai bersama para tamu, menjelaskan sejarah panjang Tebu Ireng dan peran pesantren dalam membentuk wajah toleransi bangsa. Salah satu pendeta bahkan berkomentar, "Kami datang bukan untuk mengubah siapapun, tapi ingin belajar dari keteduhan Islam di tempat ini." Gus Dur tersenyum, "Di sini, kami diajari bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam." Tepat ketika suasana mulai hangat, suara langkah Kiai Syamsuri di lantai kayu aula menggetarkan ruangan. Semua mata serentak menoleh. Gus Dur pun menoleh perlahan, dan tahu bahwa penjelasan besar akan segera dimulai. Di ambang pintu aula, Kiai Syamsuri berdiri seperti gunung yang murka. Wajahnya keras, sorot matanya tajam menembus dada. Semua orang terdiam, bahkan para pendeta bisa merasakan hawa tegang yang menusuk. Belum satu kata pun terucap dari sang kiai, tapi seluruh ruangan tahu, inilah awal dari pertarungan gagasan yang akan mengguncang pondok, bahkan mungkin bangsa. Aura di dalam aula berubah drastis. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan seiring langkah berat Kiai Syamsuri memasuki tempat itu. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Gus Dur berdiri perlahan, mempersilakan sang kiai duduk, tapi Kiai Syamsuri tak mengindahkan. Ia berdiri tegak, menatap tajam para tamu yang masih duduk sopan, lalu beralih pada Gus Dur yang berdiri tenang dengan senyum tipis yang sulit ditebak, apakah itu keyakinan, atau tantangan. "Dur, panjenengan ki waras nopo boten?"
Suara Kiai Syamsuri memecah keheningan, tajam seperti bilah pisau. Iki pondok, Dur, tempat para santri menuntut ilmu agama, bukan tempat resepsi lintas iman. Suaranya menggema, dan beberapa santri yang berdiri di balik jendela langsung menunduk ketakutan. Para pendeta saling pandang, sebagian tampak menahan napas, tak mengira kedatangan mereka akan memicu badai sebesar ini. Gus Dur tetap tak bergeming. Ia menatap sang kiai dengan hormat namun mantap, lalu menjawab dengan suara lembut, "Kiai, saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Islam tidak menakutkan. Mereka datang bukan untuk berdakwah, tapi untuk mengenal. Mereka ingin tahu kenapa pesantren bisa hidup ratusan tahun dan tetap damai. Apakah salah kalau mereka belajar dari kita?" Kalimat itu meluncur perlahan, tapi cukup membuat sebagian santri menatap Gus Dur dengan mata yang mulai penuh tanya. Namun Kiai Syamsuri tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. "Ngerti, Dur, tapi sing diundang kuwi dudu mahasiswa, dudu peneliti, tapi pendeta lan pastor. Apa kata umat, apa kata orang luar, panjenengan Ki Kiai, bukan politisi." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena hati yang bergejolak antara cinta kepada Gus Dur dan ketakutan akan fitnah. Ia tahu siapa Gus Dur, sosok cerdas, pemberani, tapi kadang melangkah jauh melebihi zamannya. Gus Dur menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Justru karena kita kiai, kita harus jadi jembatan. Kalau pesantren ini ditutup dari dunia luar, siapa yang akan mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin? Kiai, saya tidak sedang bermain api, saya sedang menyalakan lentera dalam gelap." Suara Gus Dur tak tinggi, tapi terasa menghunjam. Beberapa ustadz muda yang sejak tadi diam mulai saling tatap. Mereka terbelah antara kagum dan bingung. Ketegangan memuncak, namun di tengah panasnya situasi, seorang pastor tua berdiri perlahan dan berkata dalam bahasa Indonesia yang sopan, "Maafkan jika kehadiran kami menimbulkan kegaduhan. Kami hanya ingin mengenal Islam dari sumbernya langsung, dari para kiai, bukan dari televisi atau prasangka." Kalimat itu membuat seisi ruangan tersentak. Bahkan Kiai Syamsuri terlihat sedikit goyah. Tidak ada kesombongan dalam ucapannya, hanya kerendahan hati yang tulus. Kiai Syamsuri tak langsung menjawab. Ia menatap pastor itu dalam-dalam, lalu memandang kembali ke arah Gus Dur. Wajahnya tetap keras, tapi mata tuanya mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Tanpa berkata apa-apa lagi, beliau membalikkan badan dan meninggalkan aula dengan langkah berat. Para santri menatap punggung sang kiai yang menjauh dengan tatapan cemas, belum tahu apakah badai benar-benar telah berlalu, atau justru baru saja dimulai. Aula perlahan lengang. Langkah berat Kiai Syamsuri yang meninggalkan ruangan seolah meninggalkan jejak luka di hati para santri. Tak ada suara, hening menggantung di udara. Gus Dur tetap berdiri tegak, memandangi pintu yang baru saja ditutup dengan kasar oleh sang kiai sepuh. Sorot matanya tak berubah, tenang, tapi jauh di kedalaman, ada riak kecil. Seorang ustadz muda berbisik pelan, "Gus, apa yang panjenengan lakukan tidak terlalu berani." Gus Dur hanya menoleh dan tersenyum tipis. Berani itu bukan soal keras kepala, tapi soal siapa yang siap menanggung akibat. Setelah para tamu pulang dengan penuh hormat dan salam, Gus Dur duduk sendiri di serambi. Angin sore berembus membawa bau tanah basah. Dalam keheningan itu, ia berbicara lirih kepada salah seorang santri tua, "Aku ngerti Kiai Syamsuri marah bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta kepada pondok ini, cinta kepada ajaran yang ia jaga dengan sepenuh jiwa." Kalimatnya pelan, tapi menusuk. Gus Dur tahu, keberanian melawan arus kadang harus dibayar mahal, bahkan dengan teguran dari guru sendiri. Malam turun pelan, membawa udara dingin ke pelataran pesantren. Para santri masih terjaga, membicarakan kejadian siang tadi. Sebagian mulai bertanya-tanya dalam hati, benarkah Gus Dur salah? Atau justru beliau membuka sesuatu yang selama ini tertutup rapat? Bahkan beberapa ustadz yang selama ini diam, mulai menyelipkan perenungan dalam pengajian. Rasulullah dulu menerima tamu dari berbagai suku dan agama, bahkan menjamin keselamatan mereka, ucap salah satu ustadz dengan suara pelan tapi penuh makna. Sementara itu, di kediamannya yang sederhana, Gus Dur menuliskan catatan kecil. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Jika pintu hati tak dibuka, maka dialog tak akan pernah ada. Dan jika dialog tak pernah terjadi, maka prasangka akan terus beranak pinak. Kalimat itu ia tulis di lembaran tua dengan tangan gemetar. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu,
Yang ia lakukan hari ini mungkin akan dicatat sebagai kekeliruan oleh sebagian orang, tapi juga mungkin dikenang sebagai awal dari kebangkitan cara pandang baru. Keesokan paginya, Gus Dur tidak bicara banyak. Ia tetap mengisi pengajian tafsir seperti biasa. Namun isi pengajiannya kali ini mengguncang hati banyak orang. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, bukan karena benci kepada batu, tapi karena ingin umatnya berpikir. Dan kadang, untuk membuat orang berpikir, kita harus melakukan sesuatu yang tampak aneh di mata umum. Para santri yang mendengarkan terdiam. Kalimat itu seolah membawa mereka pada ingatan kemarin, pada ketegangan, pada tamu-tamu yang datang, dan pada sorot mata Kiai Syamsuri yang penuh bara. Di sisi lain pesantren, Kiai Syamsuri duduk sendiri, memandangi kitab-kitab tua di rak-raknya. Tangannya tak menyentuh apapun, hanya memeluk tongkat di pangkuan. Tatapannya kosong, namun sesekali mengerut seolah sedang melawan bisikan-bisikan batin. Ia tahu Gus Dur bukan sembarang murid. Tapi ia juga tahu, tidak semua yang benar bisa diterima langsung oleh umat. Dalam hatinya, dua hal bertarung sengit, menjaga warisan atau merangkul zaman. Saat malam kembali turun, dua tokoh besar itu terpisah oleh tembok, tapi saling dipertemukan oleh doa dan diam. Dan di antara mereka, berdiri puluhan santri yang mulai belajar bahwa kadang, konflik bukan tanda kehancuran, tapi pertumbuhan. Malam itu, langit Jombang seperti menumpahkan gundahnya. Hujan turun rintik-rintik, membasahi genting pesantren yang sudah renta oleh waktu. Di dalam rumah kayu yang sederhana, Kiai Syamsuri Badawi duduk sendiri. Lampu minyak menyala redup, bayangannya memantul di dinding, bergetar seirama degup hatinya. Tangannya menggenggam kitab kuning tua, tapi matanya kosong menatap halaman yang tak terbaca. Pikirannya masih terikat pada peristiwa kemarin, wajah Gus Dur yang tenang, dan para pendeta yang duduk dengan adab. Ia menunduk dalam, menggumulkan rasa yang belum bisa ia taklukkan. Dalam diamnya, ia menggumam, apa benar aku terlalu keras? Apa aku yang ketinggalan zaman? Tapi cepat-cepat ia menggeleng, mencoba membuang keraguan. Tapi ini pesantren, tempat suci bagi para pencari ilmu agama. Gumamnya, seolah melawan suara hatinya sendiri yang perlahan menantang keyakinan lama. Hujan di luar makin deras, seolah langit pun ikut gelisah. Sementara itu, di kamar sebelah, cucu beliau yang masih kecil mendekat pelan. "Mbah, Gus Dur salah, iya?" tanya polos bocah itu. Pertanyaan sederhana itu membuat sang kiai terdiam cukup lama. Ia menoleh, menatap mata sang cucu, lalu berkata lirih, "Mbah orang ngerti, le. Mungkin salah carane, tapi mbah belum ngerti maksude." Kalimat itu keluar dengan berat. Ada kejujuran yang selama ini enggan muncul ke permukaan, bahwa di balik kemarahan, sesungguhnya ada kebingungan dan kegelisahan. Di pagi hari berikutnya, para santri terkejut melihat Kiai Syamsuri hadir lebih awal di musola. Beliau memimpin subuh dengan khusyuk, suaranya berat tapi mengalun indah. Seusai doa, beliau tidak langsung pulang seperti biasanya. Beliau duduk lama di serambi, memanggil beberapa santri senior, dan mulai menanyakan pandangan mereka tentang kejadian kemarin. "Menurut kalian, apakah santri akan goyah imannya hanya karena melihat pendeta?" tanyanya. Tak satu pun langsung menjawab. Salah satu santri memberanikan diri menjawab pelan, "Insya Allah tidak, Kiai. Justru kami jadi tahu, bahwa Islam itu bisa menampakkan kebaikannya lewat cara yang damai." Sang Kiai terdiam, matanya menatap ke kejauhan, seolah sedang mencari bayangan masa lalu, mungkin mengenang gurunya dulu, atau pertanyaan-pertanyaan yang tak sempat terjawab. "Jadi, kalian tidak marah?" tanyanya lagi. Para santri menggeleng, sebagian bahkan tersenyum. "Kami kaget, tapi kami belajar." Meski belum sepenuhnya luluh, Kiai Syamsuri mulai melunak. Ia belum menemui Gus Dur, belum pula mencabut kemarahannya. Namun, di hatinya, telah tumbuh benih baru, rasa ingin memahami. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, Gus Dur memang tidak sedang membelot, tapi sedang mencoba merangkul lebih luas. Hanya saja, caranya belum bisa diterima semua orang, terutama dirinya yang telah bertahun-tahun menjaga pagar agar tidak retak. Sore harinya, ia berdiri di depan kaca kecil, membetulkan sorban di bahunya. Tatapannya penuh keraguan dan harap. "Mungkin, aku yang harus mulai belajar kembali," bisiknya lirih. Di luar, langit mulai cerah. Burung-burung kembali bernyanyi di pepohonan sekitar pesantren. Dan diam-diam, perubahan tengah dimulai, bukan lewat debat,
tapi dari benturan hati yang mulai terbuka perlahan. Hari itu, langit Tebu Ireng tampak bersih, seolah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang berbeda. Gus Dur mengumumkan akan diadakan forum lintas iman kecil di aula pesantren. Bukan dalam bentuk seminar formal, tapi sebuah perbincangan hangat antar jiwa-jiwa pencari kebenaran. Undangan dikirimkan secara diam-diam, tidak heboh, tidak pula mengundang pers. Gus Dur tahu, ia masih berjalan di atas bara. Tapi keyakinannya tak goyah. Baginya, dialog adalah jalan sunyi menuju pencerahan. Kabar forum itu sampai ke telinga Kiai Syamsuri dari seorang ustadz muda. Kali ini, sang kiai tak meledak. Ia hanya diam, lalu mengangguk pelan. Insya Allah, aku akan hadir, katanya, singkat. Jawaban yang membuat sang ustadz terdiam. Seisi pesantren pun kembali berdebar. Apa yang akan terjadi jika Kiai Syamsuri bertemu lagi dengan para pendeta itu? Akankah badai kemarin terulang, atau justru hujan itu akan menyuburkan sesuatu yang baru? Saat forum dimulai, suasana aula berbeda dari biasanya. Tak ada podium tinggi atau pengeras suara megah. Yang ada hanya tikar sederhana, teh hangat, dan tawa kecil yang pelan-pelan mengisi ruang. Pendeta dan pastor duduk, bersila di samping kiai muda, sementara Gus Dur duduk di tengah, seperti pengikat tenun yang menyatukan benang warna-warni. Kiai Syamsuri datang terlambat, langkahnya pelan, wajahnya teduh. Ketika beliau masuk, semua mata menoleh, dan Gus Dur pun bangkit memberi tempat duduk di sisinya. Dialog berjalan lembut, para pemuka agama menceritakan pengalaman mereka menjaga kedamaian, menghadapi konflik antar umat, dan upaya kecil mereka untuk saling memahami. Seorang beku bahkan bercerita tentang bagaimana ia belajar dari ceramah Gus Mus di televisi. Gus Dur tak banyak bicara, ia lebih banyak mendengarkan. Tapi sorot matanya menyimpan kebanggaan, karena benih yang ia tanam mulai tumbuh, meski belum semua orang melihat bunganya. Ketika forum hampir selesai, Kiai Syamsuri mendadak berdiri. Semua orang terdiam. Saya ingin bicara, katanya dengan suara berat. Tak ada yang berani memotong. Beliau menatap para tamu satu persatu, lalu memandang Gus Dur, lama dan dalam. Beberapa hari lalu saya marah, bukan karena benci, tapi karena takut. Saya takut, kalau batas yang kita jaga selama ini akan runtuh. Tapi hari ini, saya melihat sendiri, justru dialog seperti ini yang membuat batas-batas itu menjadi jembatan. Suasana aula berubah. Tak ada tepuk tangan, tapi keheningan yang hadir terasa lebih meriah dari sorak-sorai. Beberapa tamu menunduk haru, bahkan ada yang menyeka air mata. Gus Dur hanya menunduk perlahan, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Kiai." Itu saja, tak lebih. Tapi semua yang hadir tahu, momen itu akan dikenang lama, mungkin lebih lama dari usia mereka sendiri. Karena di titik itu, dua generasi yang berbeda cara berpikir akhirnya bertemu dalam satu titik keikhlasan. Ketika forum berakhir, langit di luar masih terang. Burung-burung beterbangan, dan angin lembut menyapu halaman pesantren. Para santri keluar dari aula dengan wajah penuh tanya sekaligus lega. Mereka baru saja menyaksikan bahwa pertentangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari perbedaan, muncul pelajaran terbesar, bahwa membuka hati seringkali lebih sulit daripada memenangkan debat. Tapi disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu, langit Tebu Ireng tampak bersih, seolah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang berbeda. Gus Dur mengumumkan akan diadakan forum lintas iman kecil di aula pesantren. Bukan dalam bentuk seminar formal, tapi sebuah perbincangan hangat antar jiwa-jiwa pencari kebenaran. Undangan dikirimkan secara diam-diam, tidak heboh, tidak pula mengundang pers. Gus Dur tahu, ia masih berjalan di atas bara. Tapi keyakinannya tak goyah. Baginya, dialog adalah jalan sunyi menuju pencerahan. Kabar forum itu sampai ke telinga Kiai Syamsuri dari seorang ustadz muda. Kali ini, sang kiai tak meledak. Ia hanya diam, lalu mengangguk pelan. Insya Allah, aku akan hadir, katanya, singkat. Jawaban yang membuat sang ustadz terdiam. Seisi pesantren pun kembali berdebar. Apa yang akan terjadi jika Kiai Syamsuri bertemu lagi dengan para pendeta itu? Akankah badai kemarin terulang, atau justru hujan itu akan menyuburkan sesuatu yang baru? Saat forum dimulai, suasana aula berbeda dari biasanya. Tak ada podium tinggi atau pengeras suara megah. Yang ada hanya tikar sederhana, teh hangat, dan tawa kecil yang pelan-pelan mengisi ruang. Pendeta dan pastor duduk bersila di samping kiai muda,
sementara Gus Dur duduk di tengah, seperti pengikat tenun yang menyatukan benang warna-warni. Kiai Syamsuri datang terlambat, langkahnya pelan, wajahnya teduh. Ketika beliau masuk, semua mata menoleh, dan Gus Dur pun bangkit memberi tempat duduk di sisinya. Dialog berjalan lembut, para pemuka agama menceritakan pengalaman mereka menjaga kedamaian, menghadapi konflik antar umat, dan upaya kecil mereka untuk saling memahami. Seorang beku bahkan bercerita tentang bagaimana ia belajar dari ceramah Gus Mus di televisi. Gus Dur tak banyak bicara, ia lebih banyak mendengarkan. Tapi sorot matanya menyimpan kebanggaan, karena benih yang ia tanam mulai tumbuh, meski belum semua orang melihat bunganya. Ketika forum hampir selesai, Kiai Syamsuri mendadak berdiri. Semua orang terdiam. Saya ingin bicara, katanya dengan suara berat. Tak ada yang berani memotong. Beliau menatap para tamu satu persatu, lalu memandang Gus Dur, lama dan dalam. Beberapa hari lalu saya marah, bukan karena benci, tapi karena takut. Saya takut, kalau batas yang kita jaga selama ini akan runtuh. Tapi hari ini, saya melihat sendiri, justru dialog seperti ini yang membuat batas-batas itu menjadi jembatan. Suasana aula berubah. Tak ada tepuk tangan, tapi keheningan yang hadir terasa lebih meriah dari sorak-sorai. Beberapa tamu menunduk haru, bahkan ada yang menyeka air mata. Gus Dur hanya menunduk perlahan, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Kiai." Itu saja, tak lebih. Tapi semua yang hadir tahu, momen itu akan dikenang lama, mungkin lebih lama dari usia mereka sendiri. Karena di titik itu, dua generasi yang berbeda cara berpikir akhirnya bertemu dalam satu titik keikhlasan. Ketika forum berakhir, langit di luar masih terang. Burung-burung beterbangan, dan angin lembut menyapu halaman pesantren. Para santri keluar dari aula dengan wajah penuh tanya sekaligus lega. Mereka baru saja menyaksikan bahwa pertentangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari perbedaan, muncul pelajaran terbesar, bahwa membuka hati seringkali lebih sulit daripada memenangkan debat. Tapi disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu, langit Tebu Ireng tampak bersih, seolah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang berbeda. Gus Dur mengumumkan akan diadakan forum lintas iman kecil di aula pesantren. Bukan dalam bentuk seminar formal, tapi sebuah perbincangan hangat antar jiwa-jiwa pencari kebenaran. Undangan dikirimkan secara diam-diam, tidak heboh, tidak pula mengundang pers. Gus Dur tahu, ia masih berjalan di atas bara. Tapi keyakinannya tak goyah. Baginya, dialog adalah jalan sunyi menuju pencerahan. Kabar forum itu sampai ke telinga Kiai Syamsuri dari seorang ustadz muda. Kali ini, sang Kiai tak meledak. Ia hanya diam, lalu mengangguk pelan. "Insya Allah, aku akan hadir," katanya, singkat. Jawaban yang membuat sang ustadz terdiam. Seisi pesantren pun kembali berdebar. Apa yang akan terjadi jika Kiai Syamsuri bertemu lagi dengan para pendeta itu? Akankah badai kemarin terulang, atau justru hujan itu akan menyuburkan sesuatu yang baru? Saat forum dimulai, suasana aula berbeda dari biasanya. Tak ada podium tinggi atau pengeras suara megah. Yang ada hanya tikar sederhana, teh hangat, dan tawa kecil yang pelan-pelan mengisi ruang. Pendeta dan pastor duduk bersila di samping kiai muda, sementara Gus Dur duduk di tengah, seperti pengikat tenun yang menyatukan benang warna-warni. Kiai Syamsuri datang terlambat, langkahnya pelan, wajahnya teduh. Ketika beliau masuk, semua mata menoleh, dan Gus Dur pun bangkit memberi tempat duduk di sisinya. Dialog berjalan lembut. Para pemuka agama menceritakan pengalaman mereka menjaga kedamaian, menghadapi konflik antar umat, dan upaya kecil mereka untuk saling memahami. Seorang beku bahkan bercerita tentang bagaimana ia belajar dari ceramah Gus Mus di televisi. Gus Dur tak banyak bicara, ia lebih banyak mendengarkan. Tapi sorot matanya menyimpan kebanggaan, karena benih yang ia tanam mulai tumbuh, meski belum semua orang melihat bunganya. Ketika forum hampir selesai, Kiai Syamsuri mendadak berdiri. Semua orang terdiam. "Saya ingin bicara," katanya dengan suara berat. Tak ada yang berani memotong. Beliau menatap para tamu satu persatu, lalu memandang Gus Dur, lama dan dalam. "Beberapa hari lalu, saya marah, bukan karena benci, tapi karena takut. Saya takut, kalau batas yang kita jaga selama ini akan runtuh. Tapi hari ini, saya melihat sendiri, justru dialog seperti ini yang membuat batas-batas itu menjadi jembatan." Suasana aula berubah. Tak ada tepuk tangan,
tapi keheningan yang hadir terasa lebih meriah dari sorak-sorai. Beberapa tamu menunduk haru, bahkan ada yang menyeka air mata. Gus Dur hanya menunduk perlahan, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Kiai." Itu saja, tak lebih. Tapi semua yang hadir tahu, momen itu akan dikenang lama, mungkin lebih lama dari usia mereka sendiri. Karena di titik itu, dua generasi yang berbeda cara berpikir akhirnya bertemu dalam satu titik keikhlasan. Ketika forum berakhir, langit di luar masih terang. Burung-burung beterbangan, dan angin lembut menyapu halaman pesantren. Para santri keluar dari aula dengan wajah penuh tanya sekaligus lega. Mereka baru saja menyaksikan bahwa pertentangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari perbedaan, muncul pelajaran terbesar, bahwa membuka hati seringkali lebih sulit daripada memenangkan debat. Tapi disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah forum itu, Tebu Ireng tak lagi sama. Suasana pesantren terasa lebih luas, bukan secara fisik, tapi secara batin. Santri-santri tidak hanya menghafal kitab, tetapi juga mulai menulis surat kepada sahabat dari agama lain. Beberapa bahkan berdiskusi ringan dengan guru mereka tentang toleransi, tanpa takut dimarahi. Gus Dur berjalan pelan di halaman pondok, tongkatnya mengetuk tanah berdebu, tapi yang ia tanam bukan pohon, melainkan pemahaman. Di beranda rumahnya, Kiai Syamsuri duduk menghadap matahari pagi. Wajahnya tenang, seperti laut setelah badai. Ia membuka kembali surat-surat lama dari para sahabat lintas golongan semasa muda. Salah satu di antaranya dari seorang misionaris Belanda yang pernah ia debat keras di masa penjajahan. "Kita berbeda," tulis surat itu, "tapi selama kita bisa bicara, kita tidak akan pernah benar-benar bermusuhan." Tangannya gemetar saat membaca, dan matanya berkaca-kaca. Nama Gus Dur makin sering disebut, tidak hanya oleh santri, tapi juga oleh orang-orang yang sebelumnya tak pernah memedulikan dunia pesantren. Seorang jurnalis muda dari Jakarta datang diam-diam, ingin menulis tentang peristiwa pendeta masuk pesantren yang sempat menggemparkan. Tapi yang ia temui bukan kontroversi, melainkan kedamaian. "Saya kira saya akan menemukan konflik," kata si wartawan, "ternyata saya belajar cara mencintai sesama." Ia pulang membawa cerita, bukan gosip. Suatu malam, di langgar kecil samping pesantren, Gus Dur dan Kiai Syamsuri duduk berdua. Tak ada pembicaraan panjang, hanya obrolan sederhana. Tapi di antara canda dan sunyi, Gus Dur berkata pelan, "Kiai, panjenengan marahi saya kemarin itu saya simpan dalam hati. Justru karena dimarahi panjenengan, saya yakin yang saya lakukan bukan main-main." Kiai Syamsuri tertawa pendek, lalu berkata, "Dan saya pun sadar, marah saya tidak akan bisa menahan gerak zaman. Saya ikut, asal tidak lepas dari jalur syariat." Keesokan harinya, Gus Dur memberikan pengajian umum dengan tema yang tak biasa, menjaga akidah, merangkul perbedaan. Ratusan santri duduk di serambi, menyimak setiap kata. Di ujung ceramahnya, ia berkata, "Islam itu laksana air. Ia jernih, bisa menyesuaikan bentuk wadah, tapi tak pernah kehilangan hakikat. Yang penting bukan bentuknya, tapi esensinya, membawa kehidupan, membawa kesejukan." Kalimat itu kemudian dicatat di dinding pondok, menjadi warisan kata yang dikenang sampai bertahun-tahun kemudian. Kisah itu menyebar keluar Jombang, seperti angin yang membawa harum bunga dari pesantren. Banyak pondok mulai meniru langkah Tebu Ireng, bukan dengan membiarkan akidah kabur, tapi dengan membuka jendela dialog. Dan di balik semua perubahan itu, dua sosok yang dulu sempat bersitegang kini berdiri berdampingan, satu membawa lentera, satu menjaga pagar. Keduanya sadar, bahwa perjuangan tak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang bersedia merangkul lebih dulu.